Lalu kemudian yang kedua adalah soal bagaimana kita membuat styling ya di dalam Builder. Jadi usahakan kita menggunakan styling itu adalah menggunakan kelas sistem ya, tidak menggunakan ID based style gitu. Kalau ID based style itu adalah contohnya seperti ini. Mungkin ini tidak ada kelas secara khusus ya di sini. Ini juga. Nah, kalau button ini kita perlu mengambil BTN di sini. Itu kan ada BTN. Kalau di dalam blok ini kita katakan BTN, akan muncul pilihan-pilihan kelas di sini. Yang kita ambil adalah BTN. Ini kita perlu untuk menggunakan kelas sistem ya. Jadi kalau kita membuat satu, katakanlah ini juga tidak menggunakan kelas secara khusus, ini juga tidak berdasarkan global style. Nah, kalau kita menggunakan font atau khusus ya, kita call dia jadi teks M. Atau kalau kita ingin membuat satu item, atau kalau kalau grid, bentuknya grid itu kita panggilnya kolom. Ini kalau pakai yang utility class. Tapi kita juga bisa membuat kelas sendiri. Contohnya adalah seperti ini. Katakanlah ini kita jadikan sebagai hero CTR container. Kemudian kita buat kelasnya ada di sini. Misalkan dia jadi grid. Terus ini untuk bisa memunculkan opsi dari Core Framework adalah ketika di field seperti ini ya, kita klik kanan saja, nanti dia akan muncul query loop variabel-variabel yang bisa kita terapkan ya. Di sini sama ya, seperti di gap juga. Gap ini kan sudah ini. Jadi nanti kita menggunakan space M, ini fluid ya. Nanti akan ada dua space. Nanti ketika kita lihat di sini ada, kita buat dua blok atau ada 3 blok ya tadi ya. Satu lagi ini maka akan tampak space-nya ada M, ada 3 blok di dalam sini. Nah, seperti itu. Jadi nanti untuk query looping ya, query looping itu misalkan untuk teks dan ini, katakanlah ini saya hapus, ini menjadi query, ini ya kelihatan semuanya. Maka di sini untuk mendapatkan dynamic datanya adalah kita tombol ini. Tombol ini kita cari, berarti ini post title. Terus kita hapus, terus kita cari lagi. Di sini kita ngambil post, kalau deskripsi itu namanya post content. Itu cara untuk mengambil query loopingnya. Kalau image logo yang masuknya adalah kategori, maka yang diambil itu bukan feature image. Kalau post bentuknya dia, maka dia yang diambil adalah feature image. Tapi kalau logonya itu adalah dari media, kita ngambilnya itu adalah post ID. Nggak kelihatan kalau post ID di sini. Tapi kalau yang diambil adalah kita feature image, maka yang di sini yang kita ganti menjadi feature image. Ini cara untuk memanggil dynamic data dari builder. Nah, ini kan belum ada stylingnya. Katakanlah kita mau buat di dalam ini padding, bisa kita menggunakan utility class yang dari Core Framework. Misalnya paddingnya jadi M. Tapi mungkin kita mau membuat styling. Kalau radius juga kita bisa panggil radius L. Tapi kita mungkin mau membuat satu kelas tersendiri. Misalkan ini adalah cut 1, lalu kita buat dia punya background color secondary. Misalkan, nah ini juga variable secondary yang kita atur di Core Framework ya. Ini secara otomatis semua warnanya tergenerate di sini nanti. Ini ada dari transparansinya, kemudian ini ada yang dia lebih dark atau lebih light, gitu ada di sini semuanya. Generating color yang, tapi kita menyesuaikan desain Figma aja. Nah, ini misalkan kita buat seperti ini, maka ketika kita membuat satu card baru di dalam katakanlah saya membuat satu kontainer lagi di bawahnya, dan ada kita sama ya, misalkan ini kita tetap sama, ini kan ada kelasnya hero CTR ya, ada 3 ini. Maka ketika kita panggil di sini hero CTR, dia akan punya kelas yang sama atau bentuk yang sama. Ini kan sama ya, di atas dan di bawah. Ini juga sama ya. Jadi
Kemudian ketika kita memanggil satu blok baru di dalam ini dan kita kasih nama card 1, nah dia akan warnanya akan sama seperti ini. Misalkan kita ganti yang dari sini menjadi warna basic card 1, jangan lupa di select ya. Jadi kalau aktif itu kuningnya. Sekarang kita ubah jadi hijau, maka yang di bawah pun jadi hijau. Tapi kenapa ini ada radiusnya dan yang di bawah tidak ada radiusnya? Karena radius yang di atas menggunakan utility class dari Core Framework. Tapi kalau kita ubah, misalnya kita ubah ini radius L, ini paddingnya ya. Kita ubah yang dari card 1 ini ya, menggunakan styling yang dari sini, kita paddingnya pakai L. Terus kemudian radiusnya, border radius kita centang di sini, terus ini klik kanan saja nanti muncul ya. Radius L begitu, maka dia nggak muncul. Radius L, maka nanti dia tidak mau muncul. Nah tadi muncul ya. Nah itu radius L, maka semuanya akan sama ya stylingnya ya, seperti itu. Geser lagi. Nah oke, seperti itu. Jadi semuanya akan sama ya, datanya dari data yang ini maupun dari kelas-kelas yang lain. Ketika ini ada cardnya banyak di dalam satu landing page, maka kita hanya perlu ngedit satu aja. Terutama ini, terutama di H3 atau post title, atau nanti pengulangan-pengulangan di H2 section, itu kita bisa menggunakan styling yang baru ya. Entah itu kita mau menggunakan misalkan teksnya menjadi gradient warnanya, atau ada elemen-elemen khusus yang sifatnya berulang-ulang, maka kita perlu membuat satu kelas, membuat kelas yang baru, save gitu aja. Sekian teman-teman, semoga lancar ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa diajukan pertanyaan. Terima kasih.